Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Aisyah Rahma lahir dari seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ayahnya tidak pernah hadir dalam hidupnya sejak kecil. Aisyah hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Rumahnya terbuat dari kayu rela, bocor di musim hujan, dan panas menyengat di musim kemarau. Pakaian yang dikenakannya hanyalah potongan kain dan bekas karung goni yang dijahit sendiri oleh ibunya. Ia pergi ke sekolah dengan kaki telanjang dan kerap dijek oleh teman-temannya. Mereka menyebutnya anak karung atau gadis pemulung. Namun, di balik cemoohan dan kemiskinan, Aisyah punya satu pelarian. Membaca, ia menemukan buku-buku bekas dari tumpukan sampah, membersihkannya, dan membacanya di bawah pohon di belakang rumah. Dari situlah, mimpi-mimpi kecilnya mulai tumbuh. Meski hidupnya penuh keterbatasan, Aisyah punya satu kekuatan, suara. Ia suka bercerita di sekolah. Guru sering menyuruhnya membacakan puisi atau menyampaikan cerita di depan kelas, meskipun tubuhnya kurus dan wajahnya terlihat lelah. Setiap kali Aisyah berbicara, kelas menjadi hening. Ia pernah berkata pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, aku akan membuat dunia mendengarkan. Tapi dunia tak serta-merta memberi jalan. Banyak guru bahkan menganggapnya tak punya masa depan. Satu-satunya yang percaya padanya hanya ibunya. Saat itu, Aisyah hanya bisa berdoa dan menanam tekad dalam diam. Ketika remaja, hidup Aisyah justru semakin sulit. Ia menjadi korban kekerasan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Pengalaman itu membuatnya trauma dan hampir menyerah. Di usia 14 tahun, ia sempat ingin berhenti sekolah dan memilih bekerja di warung demi menghidupi ibunya. Namun, di tengah keputusasaan, seorang guru melihat potensi dalam dirinya. Guru itu membimbingnya ikut lomba pidato antar sekolah dengan modal suara yang tulus dan cerita kehidupan yang nyata. Aisyah memenangkan perlombaan itu, bukan hanya satu, tapi berulang kali. Namanya mulai dikenal di kalangan pelajar. Ia akhirnya mendapat beasiswa hingga tamat SMA dengan beasiswa. Aisyah melanjutkan kuliah di jurusan komunikasi, namun tantangan tidak berhenti. Ia masih dianggap sebelah mata. Banyak orang merendahkannya karena penampilannya yang tidak menarik secara fisik dan latar belakangnya yang penuh luka. Namun Aisyah tidak gentar. Ia bekerja sambil kuliah, menjadi asisten pustakawan, penulis artikel lepas, dan bahkan mengajar anak-anak jalanan. Ia ingin menjadi suara bagi mereka yang selama ini tak terdengar. Setelah lulus, ia mencoba melamar ke berbagai stasiun radio dan televisi, tapi ditolak berulang kali. Alasannya tidak cocok di layar, tapi ia terus mencoba. Akhirnya, Aisyah diterima sebagai penyiar radio malam. Programnya sepi pendengar, hanya diisi curhatan dan pembacaan puisi. Namun ia mengisi acara itu dengan sepenuh hati. Ia bicara dari hati tentang luka, harapan, dan perjuangan. Perlahan, pendengarnya bertambah. Banyak orang merasa terhubung dengannya. Tak lama, ia ditawari mengisi talk show pagi televisi lokal. Semula itu hanyalah acara kecil, tapi kejujuran Aisyah yang bicara tanpa naskah menyentuh hati penonton. Dalam setahun, acara itu menjadi tayangan favorit. Dari mikrofon kecil itu, dunia mulai mendengarkan. Dalam setiap wawancara dan tayangan, Aisyah tidak pernah menyembunyikan masa lalunya. Ia justru membagikannya dengan jujur. Saya ini anak karung goni, katanya suatu kali. Tapi ia menyampaikan itu bukan untuk dikasihani, melainkan untuk menunjukkan bahwa luka tidak harus membuat seseorang berhenti. Ia mengundang korban kekerasan, anak jalanan, mantan narapidana, hingga tokoh inspiratif ke acaranya. Ia menjadi cermin bagi masyarakat, memperlihatkan sisi-sisi manusia yang sering disembunyikan, dan karena kejujurannya, Aisyah menjadi simbol keberanian, ketulusan, dan perubahan. Acara yang dipandunya menembus rating tertinggi. Ia tak hanya dikenal di kotanya, tapi juga nasional. Ia diundang ke berbagai forum, dari seminar pendidikan hingga diskusi kebijakan perempuan. Ia menjadi juru bicara bagi mereka yang tak punya mikrofon. Dia tidak pernah berubah. Meski sudah tampil di televisi,
dan menerima berbagai penghargaan, ia masih pulang ke rumah ibunya, menyapu lantai, dan berbicara dengan tetangga. Banyak orang menyebutnya ibu bangsa karena kelembutannya saat bicara dan keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran. Tahun demi tahun berlalu, Aisyah mendirikan yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak miskin. Ia juga aktif dalam kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menulis buku, menyumbangkan royalti untuk membangun perpustakaan di desa-desa. Namanya dikenal hingga mancanegara. Ia diundang sebagai pembicara di konferensi internasional. Tapi bagi Aisyah, semua itu bukan pencapaian pribadi, itu adalah jalan Tuhan yang ia pilih untuk jalani dengan tanggung jawab. Aisyah menjadi tokoh perempuan yang paling dikagumi di negaranya. Ia tidak hanya sukses sebagai pembicara dan tokoh media, tapi juga sebagai penyembuh luka sosial. Ia dikenal karena mampu membuat orang tertawa dan menangis dalam waktu yang sama. Ia berkata, "Dulu saya dipanggil anak karung, sekarang saya dikenal. Karena isi kepala dan suara hati saya, hidup tidak menentukan kita dari awalnya, tapi dari bagaimana kita meresponnya." Kini, Aisyah Rahma hidup tenan, tapi tetap aktif. Ia tidak suka dipanggil tokoh besar. Ia lebih suka disebut kakak dari mereka yang pernah jatuh. Ia sering mengatakan bahwa kemiskinan, hinaan, bahkan kekerasan tidak bisa membunuh mimpi, selama hati tetap percaya dan mulut tetap jujur. Kisahnya mengajarkan bahwa dari karung goni dan luka batin bisa tumbuh cahaya yang menerangi jutaan orang. Aisyah Rahma adalah bukti bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan.